Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Kali ini yang akan kita bincangkan bersama adalah tentang power dan leadership. Apa bedanya power dan leadership? Mari kita lihat tayangan ini. Oke, antara power dan leadership. Ini keduanya adalah dimensi dalam komunikasi organisasi. Ya, tentunya kita nanti akan mengetahui apa sih bedanya power dan leadership dan mengapa bahwa keduanya bisa dijelaskan secara tergabung seperti ini. Ya, menurut Anda apa perbedaannya? Ya, tentu saja Anda juga bertanya-tanya sekarang ini. Apa sih bedanya power dan leadership? Ya, oke. Berdasarkan bacaan atau textbook ya yang diperoleh, keduanya itu ada di dalam diri seorang leader. Pastinya, seharusnya seperti itu. Seharusnya seorang leader itu memiliki power dan juga leadership, ya, kemampuan menjadi seorang leader gitu. Sifat-sifat leadernya itu ada pada seorang leader gitu. Jadi harus ada power dan leadership pada seorang leader. Tapi kita akan melihat bahwa keduanya ternyata berbeda, ya. Oke. Leadership itu apa? Leadership adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh, bukan paksaan, untuk memotivasi orang lain mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi di sini adalah tentang pengaruh, tentang kemampuan mempengaruhi orang. Itu adalah leadership. Jadi ketika seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang lainnya, yang memberi perintah misalnya, maka di sana ketika orang melakukannya tanpa paksaan, ya, termotivasi untuk melakukannya tanpa dipaksa, maka di sanalah leadership telah ada pada diri orang yang memberi perintah. Ya, kecuali kalau orang melakukannya dengan terpaksa, bisa jadi sebetulnya orang yang memberi perintah itu tidak memiliki leadership. Gitu. Jadi kalau leadership ada pada seseorang, maka orang yang dimintai tolong misalnya itu akan melakukan dengan sukarela, gitu, dengan senang. Ya, oke. Sekarang kita bicara power. Apa sih power? Power in organization is the capacity generated by relationships. It is an energy that comes into existence through relationships. Jadi power itu dalam organisasi adalah sebuah kapasitas yang dibangun melalui relationship. Jadi ada sebuah relationship yang terbangun dulu, baru power itu muncul gitu, bahwa seseorang menunjukkan kemampuan, kekuasaan, kekuatannya itu melalui relationship yang dibangun gitu. Jadi dia akan muncul, akan emerge gitu, menjadi sebuah energi yang muncul dalam sebuah relationship. Anda juga barangkali bisa merasakan itu, ya. Ketika Anda memiliki relationship, Anda juga mengukur diri, mengukur orang lain yang ada di sekitar Anda, siapa yang memiliki power tertentu, siapa yang tidak, siapa dan seterusnya, dan Anda juga jadi bisa tahu Anda memiliki power apa enggak, gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi, ya. Nah, jadi power itu apa? Yaitu kualitas yang melekat dalam suatu interaksi antara dua orang atau lebih. Jadi dia melekat, ya kan? Tadi sudah saya katakan bahwa dia muncul ketika relationships terbangun di antara dua atau lebih orang, gitu. Dan dia jadinya melekat. Seseorang bisa ini, seseorang mampu itu, dan seterusnya. Sementara leadership yaitu kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dan bekerja sukarela untuk mencapai tujuan organisasi, ya, seperti yang tadi saya katakan, ya. Leadership ada dalam seorang leader harusnya, yang membuat orang-orang melakukan sesuatu tanpa paksaan, senang. Why melakukannya tanpa terpaksa? Karena yang menyuruhnya, yang menginstruksikannya adalah orang yang memiliki leadership
Kalau enggak memiliki leadership, mungkin Anda jadi nggak suka gitu melakukannya. Ya, itu jadi bedanya ya. Oke, a better leader, a better future. Ya, formal leader itu adalah orang. Ya, kita sekarang bicara tentang leader, tentang leader yang memiliki leadership pasti. Tapi apa sih hubungan antara power dan leader? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa power itu harusnya ada pada seorang leader. Oke, power itu yang muncul dalam diri orang, ya, itu harusnya menjadi bagian dari atau menjadi kemampuan dari seorang leader. Ya, formal leader katanya nih adalah orang yang diberi power. Jadi formal leader itu, ya, yaitu orang yang diberi jabatan, misalnya ya, diberi jabatan. Oke, formal leader diberi jabatan dong, secara legitimate dong, ya nggak? Nah, itu diberi power. Jadi powernya itu diberi, ya, di pundaknya. Jadi ada power itu, ada kekuatan itu, ada kekuasaan itu, ya, oleh organisasi. Walaupun mungkin saja tidak memiliki leadership. Jadi powernya ada, dikasih, tapi dia nggak punya leadership. Jadi bisa 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 kita kenali orang yang seperti itu, ya, seorang pejabat, seorang ketua misalnya ya, ketua BEM gitu misalnya ya, atau ketua hima misalnya ya, itu adalah orang yang diberi power loh, ya, orang yang diberi power. Dan bisa jadi orang itu nggak memiliki kemampuan memimpin. Bisa dibayangkan seperti apa nantinya, ya. Tapi itulah formal leader. Itulah formal leader. Could be orang itu nggak punya leadership, tapi dia dikasih kekuasaan. Oke, informal leader adalah orang yang muncul dengan sendirinya karena memiliki power dan memiliki leadership. Ya, ada kan orang-orang tuh informal leader, ya, dia bisa memimpin orang-orang di sekitarnya. Dia bisa mempengaruhi, karena leader adalah tentang fungsi mempengaruhi. Mempengaruhi berarti membuat orang berubah, gitu kan ya. Nah, informal leader ini adalah orang yang muncul dengan sendirinya karena dia punya power, punya kekuatan yang dimilikinya, gitu ya, yang dimilikinya. Walaupun dia bukan leadernya, leader formal, bukan leader formal, ya. Informal leader adalah orang yang muncul dengan sendirinya karena memiliki power dan memiliki leadership. Ya, informal leader biasanya lebih berpengaruh. Why? Karena acceptable. Ya, informal leader biasanya lebih berpengaruh karena apa? Diterima oleh lingkungan di mana dia berada. Walau dia tidak legitimate, powernya tidak dikasih dan memiliki jabatan, oleh ketua. Nah, itu kan jabatan tuh, ketua tuh jabatan. Nah, ini orang-orang kayak gini, informal leader enggak pakai jabatan kayak gitu, tapi dia lebih berpengaruh mengubah orang di sekitarnya because dia diterima, acceptable. Ya. Kemudian formal leader belum tentu acceptable, ya kan? Sehingga memungkinkan terjadinya konflik dengan formal leader. Ya, kebayangkan kalau ada formal leader dan informal leader. Sementara informal leader lebih acceptable, ya, karena dia ada muncul di lingkungan itu. Sementara yang formal leader itu biasanya dikasih power, dia iya, ya, dia menunjukkan kekuatannya gitu, ya. Tapi kalau nggak punya leadership, ini bisa konflik keduanya, ya. Oke, tentu saja yang terbaik itu formal leader itu adalah orang yang acceptable pastinya, ya. Tentu saja why acceptable, karena dia punya leadership dan punya power gitu, ya. Oke, sekarang kita lihat, balik lagi nih ke leadership. Nanti setelah ini kita akan bicarakan powernya. Barusan perbedaannya sudah, ya. Sekarang leadership, ya, kita bicara salah satu aja tipe dari leadership, ya, karena banyak banget yang bisa kita bincangkan terkait leadership ini, ya, dan saya yakin Anda sudah memperoleh beberapa di antara jenis-jenis kepemimpinan, gitu kan ya, banyak pasti. Saya nggak tahu yang ini yang akan saya sampaikan ini sebetulnya hanya melengkapi saja apa yang sudah Anda ketahui, ya. Ini kata Goldmans, ada 6 gaya kepemimpinan, ya. Ada 6 gaya. Yang pertama katanya yang visionary. Yang kayak apa sih yang visionary? Yang motivate people toward a vision. Jadi dia memotivasi orang melalui visi, ya, biasanya
eh, frasa yang digunakan untuk memerintah, tanda petik ya, mengajak orang melakukan sesuatu pasti come with me gitu. Jadi kayak kayak ramah gitu ya, mengajak gitu kan ya, nggak maksa, come with me ya kalau mau, kalau enggak ya udah. Tapi come with me itu kan ajakan yang sangat positif ya. Ini biasanya orangnya confidence atau orangnya percaya dirinya tinggi dan penuh empati gitu ya, penuh empati dan dapat membawa orang, mendorong orang gitu. Visionary ya. Gaya yang pertama adalah gaya yang visionary. Yang kedua coaching ya, coaching kayak coach pastinya ya, kayak apa? Developing people for the future. Jadi dia membangun ya orang-orang sumber daya ini untuk masa depan ya, dengan cara apa ya, dengan cara coaching tadi, try this gitu kata-katanya diantaranya ya, coba lakukan ini gitu. Nah di sini orang yang kayak gini atau leader yang kayak gini itu developing others ya, self awareness-nya tinggi dan penuh empati ya. Ketiga afiliatif, yaitu orang atau leader yang creates harmony and builds emotional bonds ya. Jadi dia menciptakan harmoni suasana situasi yang harmonis ya di dalam kelompok ya, sehingga bisa mempersatukan gitu ya, mempersatukan, mempererat gitu, mempererat orang-orang yang ada dalam kelompok. Nah, orang yang kayak gini itu biasanya people come first. Sorry. People come first. Orang yang kayak gini biasanya penuh empati, building relationships-nya tinggi, kemampuan berkomunikasinya juga sangat baik ya, karena afiliatif biasanya membangun komunikasi ya yang baik gitu. Jadi kerjasama gitu ya melalui komunikasi yang baik ya. Kemudian yang demokratik yang kayak apa ya, yang dapat mendorong, yang dapat mendorong konsensus through participation. Jadi dia mendorong kesepakatan kalau misalnya membutuhkan sebuah keputusan melalui partisipasi orang-orang yang ada di sekitarnya, partisipasi anggota kelompok. What do you think? Gitu kan? Jadi tawarannya tuh what do you think? Jadi nggak dia yang kemudian menyampaikan keputusan atau pendapatnya, tapi dia juga meminta orang-orang juga berpendapat. What do you think? Orang-orang kayak gini biasanya orang-orang yang senang bekerja sama, kolaboratif, gitu, tim leadership-nya, kemudian kemampuan komunikasi juga sangat-sangat baik. Ya. Kemudian yang kelima adalah pace setting. Ya, sets high standards for performance. Jadi dia leader yang kayak gini itu menempatkan standar yang tinggi untuk sebuah kinerja. Gitu. Jadi dia udah narok nih, ada sebuah standar gitu ya untuk sebuah kinerja itu harus seperti apa gitu, orang-orang yang ada di sekitarnya atau kelompok ini harus seperti apa ya. Terus dia biasanya melakukan atau menyampaikan ya pendapatnya dan kemudian mengatakan do as I do now gitu. Nah di sini barangkali sudah ada bentuk koersif atau pemaksaan gitu ya. Dan di sini tentu saja jadi agak berjarak pastinya, karena dia menunjukkan bahwa saya beda. Do as I do now. Jadi ada jarak tuh antara dia dengan kelompoknya, gitu ya. Pace setting ya. Kemudian yang terakhir adalah yang commanding. Yang kayak apa yang commanding? Demands immediate compliance. Jadi orang-orang yang kayak gini, jenis atau tipe kepemimpinan yang kayak gini, itu adalah orang yang menuntut orang melakukan dengan segera apa yang diinginkannya, gitu. Do what I tell you. Jadi saya ngomong ini, ayo do what I tell you, gitu. Jadi ayo lakukan, cepat lakukan, gitu. Drive to achieve. Jadi dia akan menuntut orang mencapai tujuan, ya. Kemudian dia penuh inisiatif dan self controlnya tinggi, gitu ya. Tentu saja ini adalah jenis ya yang dilahirkan atau yang dicetuskan oleh Goldman yang tentu saja berbeda dengan barangkali apa yang Anda
sudah ketahui ya, melalui pendapat atau melalui ya pendapat orang-orang, pendapat scholars yang lainnya pastinya ya. Tapi yang 6 ini mudah-mudahan menambah wawasan Anda tentang jenis atau tipe-tipe kepemimpinan ya. Nah, sekarang kita bicara power setelah leadership tadi ya. Nah, saya ingin menyampaikan yang nomor 3 dulu bahkan ya. Power ada pada persepsi orang lain, yaitu ketika orang lain melakukan perintah, keinginan atau harapan seseorang yang memiliki power. Jadi power itu ada pada persepsi orang lain. Jadi seseorang itu nggak bisa like bilang bahwa saya mampu melakukan ini loh, enggak ya. Tapi apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya itu bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat apa seperti yang dilakukan oleh orang tersebut, orang yang say something or yang do something gitu. Jadi power itu adalah persepsi, adalah pemanaan dari orang lain. Karena si orang yang memiliki power bahkan dia tidak mengatakannya, karena memang dia kan nggak ada jabatan, dia kan tidak memiliki dia bukan formal leader, gitu ya, dia bukan formal leader, tapi could be orang yang biasa ya, could be informal leader, could be orang yang bisa memimpin tapi tidak secara legitimate dikasih kepemimpinannya itu gitu ya. Tapi bahwa power ini tentu saja kan tadi saya sudah katakan bahwa dia harusnya dimiliki oleh formal leader. Formal leader, tapi informal leader juga tentu saja memiliki power ini. Jadi dia ada pada persepsi orang lain gitu ya. Yang saya balik lagi tadi sampaikan, ketua BEM, ketua HIMA ya, atau apapun yang Anda sekarang pikirkan, ketua RT, ketua RW, whatever ya. Itu powernya ada pada persepsi Anda gitu. Dia punya power apa enggak yang membuat Anda mau melakukan apa yang diinginkannya atau enggak. Itu depend on you gitu. Anda merasa orang itu memiliki power apa enggak gitu ya, ada pada Anda. Kemudian karena sesuatu hal power yang telah dimiliki oleh orang ya, orang yang diberi power yaitu formal leader itu bisa jadi tidak cukup ampuh, is not that powerful enough gitu ya. Karena apa? Karena powernya nggak dimilikinya gitu. Dia diberi power jadi ketua BEM. Ketua itu power, ketua. So dia bisa memerintah, melakukan ini dan itu, memutuskan ini dan itu. Tapi bisa jadi nggak cukup ampuh. Why? Karena dia nggak memiliki power itu. Dia tidak memiliki kekuatan itu dari dirinya. Gitu. Walau diberi juga tetap aja bisa jadi begini. Ketika dia harus say something karena sesuatu hal terkait kelompok, terkait organisasi, dia tidak mengatakan sesuatu. Ya, nah ini bahaya. Kenapa? Ya karena dia harus say something dong terkait dengan apa yang terjadi di organisasi. Karena apa? Karena itu power dia. Tapi ketika dia nggak ngomong apa-apa, sebetulnya hilang power dia. Jadi powernya jadi nggak ampuh lagi sekalipun dia itu adalah formal leader. Jadi bahaya ya. Seorang formal leader harus memiliki power juga gitu ya. Kemudian jika memungkinkan, makanya nih formal leader juga sebagai informal leader. Sehingga selain capable juga acceptable. Jadi biasanya formal leader itu ditunjuk, diberi power because of capable. Ya kan? Karena kemampuannya gitu. Tapi belum tentu acceptable. Yang acceptable biasanya orang-orang dari informal leader. Jadi akan sangat bagus kalau formal leader itu juga informal leader. Berangkat dari informal leader yang memiliki power. Oke? Yang acceptable, yang diterima oleh lingkungannya gitu. Jadi kalau dia adalah formal leader dan sekaligus informal leader, maka dia akan acceptable selain juga of course capable gitu. Jadi bagus banget katanya ya kalau keduanya itu ada di dalam
seseorang leader. Gitu, ya. Oke, sekarang kita lanjut sedikit lagi tentang jenis-jenis power dalam organisasi. Ya, apa saja ya yang ada dalam organisasi terkait power? Gitu. Kita akan lihat. Ini bukan untuk dihafalkan, ya. Nanti kita akan harus juga tahu. Saya sukanya ini sampai ke afeksi, syukur-syukur sampai ke konasi sikap kita atau bahkan ke perilaku kita, ya. Apa sih yang pertama dari jenis power? Yaitu reward power. Yang kayak apa? Yaitu kekuasaan yang didasarkan pada pemberian hadiah atau balas jasa. Jadi orang itu bisa memiliki power, ya, memiliki kekuatan, dianggap oleh orang, dipersepsi oleh orang ketika dia dapat memberi hadiah, dapat memberi reward kepada orang lain di sekitarnya, pasti di dalam lingkungan organisasi, pasti walau dengan say thank you gitu, karena kan nggak selamanya juga orang bisa menyampaikan ucapan terima kasih gitu, apalagi kepada bawahan yang memang seharusnya dia melakukan itu gitu. Nah, power itu bisa muncul dan menambah kekuatan dari seorang pemimpin ketika dia juga memiliki reward power. Jadi yuk, kalau Anda jadi pemimpin, pinter-pinter menggunakan power yang satu ini, yaitu reward power. Say something, ya, appreciate orang di sekitar Anda yang melakukan hal baik kepada Anda, gitu. Bilang terima kasih, gitu, kira-kira itu reward, dan selebihnya pasti akan lebih bagus ketika Anda memberi hadiah-hadiah kecil misalnya, karena ketika Anda memberi hadiah kecil tadi kepada orang-orang di sekitar Anda, maka orang akan terkesan di dalam hatinya, ya kan, dan mempersepsi something good about you, gitu, ya, karena kan tadi power ada dalam persepsi orang lain, ya, so do something good sama orang lain biar dia mempersepsi good about you, gitu, ya. Jadi ini adalah reward power. Yang kedua adalah coercive power, kekuasaan yang didasarkan pada otoritas, menghukum atau memberi sanksi. Nah, ini juga power, ya. Ketika orang melakukan kesalahan, ya, di dalam organisasi, dan ketika misalnya Anda adalah seorang pemimpin, you have to do something. Do what? Ya, do something like, kasih sanksi terhadap orang yang melanggar aturan, gitu kan? Atau bahkan menghukum, bukan hanya sanksi, kamu diskors misalnya, itu sanksi kan? Kamu tidak akan mendapatkan kayak perjalanan dinas misalnya gitu ya, atau sebuah short course misalnya, jadi nggak dapet tuh, atau bahkan bonus-bonus yang lain yang sifatnya materi gitu. Karena apa? Karena pelanggaran yang dilakukannya, ya. Tapi ada juga loh, ya, leader yang nggak mampu melakukan coercive power ini karena dia mungkin terlalu baik hati, ya, dan ini tentu saja nggak bagus karena power bisa hilang because Anda nggak bisa memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang bersalah. So Anda harus menggunakan power yang Anda punya tadi harusnya, ya, kalau orang salah bilang bahwa kamu salah gitu, dan kamu mendapatkan hukuman atau sanksi ini, dan Anda akan dapat mempertahankan power yang Anda punya. Karena ini digunakan, coercive power digunakan. Ya. Kemudian apalagi legitimate power. Kekuasaan formal yang menaungi pekerjaan formal. Legitimate power. Yaitu power yang dilegitimasi, power yang secara sah dimiliki oleh orang itu. Karena organisasi memberinya jabatan, organisasi memberinya kedudukan. Bisa dipahami ya, legitimate power. Jadi power yang terlegitimasi. Apapun yang Anda katakan, orang harus mengikuti dong, kira-kira seperti itu. Karena powernya sah, powernya legitimate. Ya. Kemudian apalagi? Referent power. Yaitu kekuasaan yang diturunkan dari kehendak orang lain guna menenangkan seseorang yang dituju, referent power. Ya. Jadi ketika kita bisa membuat seseorang itu terbantu, ya, oleh kita, ya, dengan diberi petunjuk-petunjuk yang kita tahu, maka orang itu akan mempersepsi kita sebagai orang yang memiliki power karena kita
punya informasi-informasi, punya jalan keluar, bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang dalam organisasi. Referent power. Ya. Kemudian apalagi expert power, yaitu kekuasaan yang terbangun dari keahlian atau pengetahuan seseorang dalam organisasi. Gitu. Makanya kalau dalam organisasi kan ada pelatihan, ya, ada sekolah lanjutan, disekolahkan, misalnya itu aja kan bagian dari bagaimana power itu kemudian terbangun gitu pada diri atau pada individu-individu di dalam organisasi. Dan di sana kesempatan yang sangat baik Anda memperoleh power. Nah, sekarang jenis-jenis power dalam organisasi ini apakah harus dimiliki orang yang memiliki jabatan? Kalau menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Karena orang yang memiliki jabatan itu kan terbatas, ya enggak? Karena jabatannya juga kan sedikit. Sekarang kalau kita bicara 100 orang, apalagi 200 atau bahkan 1000 orang, ya kayak misalnya presiden, bayangin presiden kan cuma satu, presiden Indonesia cuma satu, ya membawahi atau menguasai berapa ratus juta orang Indonesia, ya kan? Gitu. Nah, tentu saja presiden punya power lah, iyalah, beliau punya power. Nah, tapi kan saya ingin bilang bahwa semua orang ternyata harus punya power. Kalau menurut saya, semua orang, ya, tanpa harus dia memimpin, tanpa dia menjadi leader, gitu, ya. Misalnya reward power. Kalau kita bisa memberi reward, kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa give something to others, kayak gitu aja orang akan mencatat. Ya, orang akan mempersepsi kita memiliki power itu. So, lakukan itu. Lakukan. Memberi reward kepada orang lain. Yang saya katakan tadi mungkin say thank you atau give something yang Anda punya. Berbagi. Nah, bagian dari berbagi itu Anda punya power. Beneran. Ya, ayo. Kalau Anda rajin, senang berbagi, itu juga reward power yang kemudian Anda bangun. Ya, benar, apalagi coercive power. Gitu. Kalau Anda nggak suka terhadap apa yang orang lakukan terhadap kita, maka kita harusnya menegur. Karena kalau enggak, orang tetap akan melecehkan kita, ya enggak ya? Karena kita seolah-olah diem aja, digituin juga, gitu. Ya, orang akan seenaknya sama kita, gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa, no, I don't like it, saya nggak suka kamu melakukan itu sama saya. Nah, itu coercive power tuh. Kita menunjukkan, memaksa orang untuk mengetahui apa yang kita tidak suka. Dan orang akan respect sama kita gitu. Nah, kalau legitimate power agak susah kan ya. Oke, yang satu ini kita skip tentu saja untuk diri kita yang bukan leader. Kalau ini leader yang diberi kan ya. Sekarang kalau referent power, oh bisa banget. Kita bisa melakukan atau kita bisa memperoleh power yang kayak gini sepanjang kita banyak pengetahuan di kepala kita ya. Jadi kita bisa membantu orang yang memerlukan solusi dari apa yang dihadapi ya. Jadilah orang yang bisa memberi jalan keluar pada orang-orang yang memiliki masalah dan power akan muncul. Power akan dipersepsi dimiliki oleh kita because of pengetahuan yang kita punya tadi. Kemudian expert power juga tentu saja keilmuan ya. Semakin tinggi ilmu yang kita punya, mudah-mudahan itu menjadi baiklah. Akan saya lanjutkan materi power ya, bahwa ini adalah tentang power yang dimiliki oleh formal leader ya. Jadi di sini ditambahkan oleh Conrad ya, saya mengambil dari sumber Conrad dalam buku Organizational Communication. Ini beliau mengatakan bahwa power itu bisa diperoleh ya oleh seseorang, tentu saja orang leader, tapi tidak leader pun kita sebagai orang biasa pun bisa memperoleh power kalau kita memiliki karakteristik personal sebagai berikut, yaitu kemampuan berbicara. Ketika kita memiliki kemampuan berbicara lebih dibandingkan orang lain, maka power itu kita peroleh. Ya, karena orang biasanya diam dan sementara orang yang memiliki kemampuan berbicara akan say something terkait isu yang dihadapi oleh organisasi dan power itu akan diperolehnya ketika dia say something. Kemudian apalagi kemampuan menempatkan diri pada power relationship ya. Jadi ketika seseorang itu memiliki power, taruhlah jabatan tadi nih ya, jabatan legitimate power ya. Nah, maka dia juga harus hati-hati ketika dia menyampaikan pendapatnya. Jangan sampai dia mengambil power orang lain ketika ada sebuah isu yang tidak dalam kapasitas dia,
don't say something. Biarkan orang yang memiliki power itu saja yang bicara terkait isu yang dihadapi oleh organisasi yang menyangkut dengan legitimate power dia, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang BEM misalnya ya, yang dihadapi masalah apa nih, gitu kan? Masalah misalnya ada bencana banjir, maka tentu saja tidak semua divisi lantas harus bicara tentang banjir itu, harus divisi tertentu yang terkait dengan isu banjir itu saja yang bicara. Ketika orang yang tidak terkait isu banjir bicara, maka sebetulnya dia bisa kehilangan power karena people will not like it gitu. Ketika orang yang tidak terkait itu bicara banyak gitu loh, kok jadi merebut powernya orang. Nah disinilah orang harus bisa menempatkan diri pada power relationship. Jadi jangan ambil power orang, karena jangan dikira bahwa Anda akan populer. No, Anda malah akan kehilangan power ketika Anda ngomong banyak yang tidak terkait dengan power yang Anda punya, legitimate power yang Anda punya. Ya. Kemudian apalagi kemampuan membina hubungan interpersonal. Jadi Anda juga kalau mampu melakukan itu, membina hubungan baik dengan orang lain, maka power itu akan Anda peroleh. Orang akan mempersepsi Anda bahwa Anda good person dan orang will like you. Anda akan mendapatkan apresiasi ya dari orang lain, rekognisi dari orang lain yang positif gitu, karena Anda mampu membina hubungan baik dengan orang lain. Kemudian apalagi mendapatkan akses untuk menggunakan simbol-simbol power gitu. Misalnya apa? Kantor Anda lebih besar dari yang orang lain punya misalnya ya, atau apalagi Anda memiliki motor atau mobil atau laptop misalnya, laptop aja jadi dikasih gitu ya karena power yang Anda punya. Sementara orang lain mungkin tidak beroleh laptop itu misalnya. Nah ini aja contoh-contoh bagaimana akses ya untuk menggunakan simbol-simbol power itu Anda peroleh gitu ya. Disitulah power juga akan Anda miliki. Kemudian kontrol terhadap sumber-sumber ya, sumber-sumber kunci atau sumber-sumber strategis ya, yaitu apa? Posisi kunci dalam jaringan komunikasi. Jadi ketika Anda misalnya mendapat informasi duluan, maka di situ juga power akan Anda peroleh karena informasi Anda duluan dapat terkait isu itu misalnya. Ya, disitulah orang akan melihat Anda gitu. Wah, gitu ya, karena Anda ada di posisi strategis ya. Kemudian kontrol memberi reward dan punishment, ini juga tadi tuh. Jadi kalau Anda bisa memberi punishment juga atau sebaliknya reward kepada orang lain, Anda juga akan maintaining your power yang Anda punya. Jadi ketika Anda punya legitimate power itu, do that, gitu, ya, lakukan itu power reward dan punishment. Nah, sekarang pertanyaannya, mana power yang Anda punya atau Anda memiliki leadership apa enggak? Kira-kira seperti itu, ya. Bisa kembali lagi Anda ingat-ingat yang tadi telah saya sampaikan, power-power mana ya yang kira-kira Anda sudah punya gitu, dan tentu saja perlu Anda kembangkan. Karena itu sesuatu yang harus, kalau menurut saya setiap orang harus punya power ya, setidaknya misalnya tadi dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain, itu aja udah power kok gitu, atau dapat berkomunikasi lebih baik dibanding orang lain, itu juga udah power. Yuk kita pupuk power yang Anda punya tadi, siapa tahu itu akan membuat Anda lebih berkembang dalam organisasi dimanapun Anda berada ya. Tentu saja yang satunya lagi, yuk kita lihat bagaimana power dan leadership yang ada di dalam organisasi di mana Anda berada. Power-power apa sih yang berkembang dan leadership yang kayak apa yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam organisasi Anda. Barangkali itu yang bisa disampaikan terkait power dan leadership. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang barusan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.